payudara. Jadi kanker payudara itu kanker nomor 2 terbanyak, baik di Amerika maupun di Indonesia. Dan penyebab kematian nomor 2 setelah kanker paru. Jadi kejadiannya banyak dan dia menyebabkan kematian. Kenapa penting? Itu pentingnya kita cerita tentang kanker payudara. Dan celakanya kalau di negara berkembang, silakan Pak, lewat aja, nggak perlu ini. Di negara berkembang kayak Indonesia, yang datang ke kita itu stadiumnya sudah stadium lanjut, stadium 3 atau stadium 4. Jadi kalau kita punya anak, nah kayak ini nih, kita punya anak nakal misalnya di pol ini main lari-lari, kita cuma, kalau bahasa Palembang cuma jelit be, kita jeliti duduk dia. Tapi kalau dia sudah SMA, nah kayak ini atau lebih besar lagi, kita jelit tidak mempan. Sama kayak kanker payudara, masih dia stadium awal lebih mudah ngobatinya, harapan hidupnya juga lebih bagus. Kalau sudah stadium lanjut repot ya. Jadi kalau stadium awal itu stadium 1 atau stadium 2, kalau stadium lanjut itu stadium 3, stadium 4. Sampai di sini paham ya? Jelas wanita betino umur 20 sampai 40 tahun atau 20 sampai tua pun boleh. Itu pertama. Terus kedua, kapan? Kalau dia masih men, ya, sebaiknya meriksonya hari ke-7 waktu menstruasi. Jadi hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 ya? Hari ini tanggal 14 misalnya mens yang pertama, 7 hari kemudian artinya tanggal 21, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, hari ke-7 sampai hari ke-10. Ngapo dah awal-awal, ngapo dah 6 hari pertama itu, katanya, kalau aku terus terangkan payudaraku kecil, katanya kalau hari ke-1 sampai hari ke-6 ya, payudara itu sedang bengkak-bengkaknya, sedang nyeri-nyerinya. Jadi kalau kita pegang-pegang sakit, karena dia bengkak, susah kita mengidentifikasi ada enggak benjolan di situ. Jadi sebaiknya hari ke-5, hari ke-7 sampai hari ke-7 menstruasi. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau seandainya si wanita itu sedang hamil, tidak lagi mens atau sudah menopause, buat baik jadwal rutin. Setiap tanggal 1 periksa dewek. Jadi setiap bulan tuh periksa. Oh ada benjolan, oh ada benjolan. Oke. Poin kedua. Poin ketiga, cak mano kalau ibu-ibu sedang menyusui. Susah tak? Susah pasti. Kapan kita periksa? Periksanya sesudah nyusui budak. Waktu sudah nyusui kan kempes payudaranya, baru dipegang, baru diperiksa. Paham ibu-ibu ya, bapak-bapak ya? Oke. Kalau seandainya ketemu benjolan atau kalau seandainya ragu, cak mano? Ya datanglah ke tenaga medis atau para medis yang sudah terlatih biar diperiksa. Biasanya kalau yang datang ke kita di sini, kita periksa, kita tanya jawab, ya sekali lewat. Habis itu kita periksa, kita pegang. Habis dipegang, kalau kita curiga, kaget kita ronsen, kita mamografi, kita USG, dan kita ambil contoh sampelnya, sampel tumornya, sampel dagingnya itu kaget, kita kirim ke bagian PA. Nah ini nah, kaget dokter spesialis PA nih, diwarnoinya, diprosesnya, baru dijingoknya bawa mikroskop, baru disebut ke, oh ini ganas, oh ini tidak. Jadi nak negak ke diagnosis itu tidak sepele ya, tidak sembarang, jadi butuh proses
Ya, jadi kira-kira itulah tahapan yang akan kita lakukan. Seandainya hasilnya ganas, apa yang kita lakukan? Tergantung, ya, tergantung stadium dari pasien itu. Kalau stadium awal mungkin kita operasi dulu, baru kaget kita cek IHK, baru ditentukan perlu dak kira-kira di kemo, makan obat baik atau yang lain. Tapi kalau dia sudah stadium lanjut, stadium 3 atau stadium 4, pilihannya kemoterapi, ya. Jadi jenis-jenis pengobatannya tergantung dari imunohistokimia IHK. Tidak langsung ini langsung China, tidak. Itu juga dengan jenis obat kemonya tergantung dari hasil IHK. Jadi kita melakukan pengobatan itu tidak sekedar cuman ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suami Saya mama sudah 4 tahun dok. Yang saya tanyakan dok, itu saya mama dari keturunan Untuk pertanyaan ibu apakah diturunkan ataukah didapat, jawabannya dua-dua bu. Jadi memang ada jalur diturunkan, ada yang memang karena didapat atau faktor lingkungan. Jadi dari teori disebut, misalnya kalau ada pasien datang dengan keluhan benjolan di payudara, terus kita tanya, ternyata nenek dari emak dia, dulur dia yang betino itu ada kanker payudara, maka kemungkinan besar dia bisa terkena kanker payudara. Itu jalur yang diturunkan. Jadi kalau lingkungan yang toksik itu bisa merubah perilaku. Pecah kata ma aku almarhum, kita yang di bumi ini nurut yang di langit. Prosesnya sama kayak ini, yang kecil nurut proses yang besar. Jadi kalau kita manusia ini kan ketemu lingkungan yang toksik, kelakuan kita toksik. Sama kayak sel kanker itu, awalnya normal, karena lingkungannya toksik, dia jadi toksik. Apa contoh lingkungan toksik? Ngapa lingkungan pacak toksik? Karena makanan kita yang tidak bagus, yang toksik, yang banyak zat kimia. Contoh, hobi makan bakso diawetkan pakai borak, paham? Hobi minum kaleng, minum kotak. Aku masih kayak gitu, kemungkinan balik tetap. Jadi intinya apa? Kita harus punya gaya hidup sehat, ya. Tidak merokok. Dulu aku merokok, sekarang tidak lagi. Tidak merokok. Makannya 4 sehat 5 sempurna, ya. Kenapa? Rokok itu kan banyak zat-zat di asap, itu banyak zat-zat kimia. Makan makanan yang apa? Kaleng atau kotak, ada apa di situ? Ada pengawet. Pengawet itu zat apa? Zat kimia. Sekali-sekali silakan, tapi jangan rutin. Oke?